Erick Thohir berfoto dengan kiper Inter Milan berdarah Indonesia. Apakah kode akan segera dinaturalisasi oleh PSSI? KNVB bergerak cepat amankan pemain keturunan di Ajax Amsterdam, takut didahului PSSI dan dinaturalisasi. Media China mengatakan, timnas Indonesia akan merajai Asia Tenggara, netizen Malaysia tidak terima. Simak berita selengkapnya, hanya di MyBola. Garuda di dadaku. Erick Thohir berfoto dengan kiper Inter Milan berdarah Indonesia. Apakah kode akan segera dinaturalisasi oleh PSSI? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir belum lama ini melakukan pertemuan dengan kiper Inter Milan, Emil Audero Mulyadi, dan sempat berfoto bersama dengan pose berjabat tangan yang diunggah di akun Instagram pribadinya. Dengan unggahan tersebut, banyak netizen tanah air yang menyimpulkan bahwa Emil Audero akan segera dinaturalisasi oleh PSSI. Pemain kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat itu, memang mempunyai darah keturunan Indonesia dari sang ayah. Apabila nantinya, Emil benar-benar dinaturalisasi, tentunya akan sangat menguntungkan bagi timnas Indonesia. Karena pasalnya pemain tersebut, memiliki banyak pengalaman merumput di Serie A Italia, dan pastinya, dengan kehadirannya di timnas Indonesia, akan menambah kekuatan skuad Garuda dalam menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Qatar mewaspadai kekuatan timnas muda Indonesia, dalam debutnya di Piala Asia U23, semenjak dilatih Sintayong. Media asal negara Qatar, Al-Asharq, menyoroti kekuatan timnas muda Indonesia jelang berlaga di Piala Asia U23. Menurut media tersebut, timnas Indonesia telah menjelma sebagai salah satu kekuatan baru Asia yang cukup diperhitungkan sejak dilatih oleh Sintayong. Walaupun menjadi satu-satunya tim yang baru pertama kali tampil di putaran final Piala Asia U23, media Qatar tersebut tetap yakin dengan peluang yang dimiliki oleh tim besutan pelatih Sintayong. Bahkan, Al-Asharq tidak segan untuk memuji para pemain timnas Indonesia U23, dengan mengatakan skuad Garuda Muda dihuni oleh beberapa pemain bintang yang memiliki talenta luar biasa. Dalam menghadapi debutnya di Piala Asia U23, pelatih Sintayong telah melakukan 2 laga uji coba, melawan Arab Saudi U23, kalah dengan skor 3-1, dan Uni Emirat Arab U23, menang dengan skor 1-0. Daisuke Sato tidak sabar menghadapi timnas Indonesia, dan bertekad menyulitkan skuad Garuda dengan perlawanan yang sengit. Pemain timnas Filipina, Daisuke Sato, mengaku sudah tak sabar ingin menghadapi timnas Indonesia dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, The Askal telah terlebih dulu menjamu timnas Indonesia, di leg pertama pada tanggal 21 November 2023 lalu, timnas Indonesia berhasil mencuri 1 poin di Rizal Memorial Stadium. Kemudian, di pertemuan leg kedua nanti, giliran timnas Filipina yang bertandang ke markas timnas Indonesia, yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, pada tanggal 11 Juni mendatang. Daisuke Sato mengaku tak sabar untuk menghadapi timnas Indonesia, walaupun menurutnya, kualitas timnas Filipina masih di bawah skuad Garuda. Akan tetapi, mereka akan tetap memberikan perlawanan yang sengit kepada Mark Klok dan kawan-kawan, di hadapan puluhan ribu supporter Indonesia di GBK nanti. KNVB bergerak cepat amankan pemain keturunan di Ajax Amsterdam, takut didahului PSSI dan dinaturalisasi. KNVB tidak mau didahului oleh PSSI, perihal pemain yang akan mereka panggil untuk memperkuat timnas Belanda. Dengan bergegas mengamankan salah satu pemain Ajax Amsterdam, yang sempat dibujuk PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain tersebut ialah Tristan Duijer, saat ini namanya masuk dalam daftar skuad timnas Belanda, dan dipastikan harapan timnas Indonesia, mendapatkan jasa darinya pun telah sirna. Sekedar informasi, pemain keturunan Maluku itu, sempat dihubungi oleh PSSI agar dirinya bersedia untuk dinaturalisasi. Akan tetapi pemain tersebut, mengatakan masih butuh waktu untuk memahami silsilah keluarganya yang ada di Indonesia.
Jika saja dirinya bersedia dinaturalisasi PSSI, maka komposisi skuad Garuda akan semakin menjanjikan. Karena secara tidak langsung, kontribusi dari para pemain keturunan telah membuat timnas Indonesia kembali disegani di kawasan Asia. Tidak ada yang bisa menjamin peluang timnas Indonesia untuk tampil di putaran final Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, belum lama ini ditanyakan media asal Korea Selatan, yaitu Seoul Economic Daily, mengenai peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Menurut pelatih berusia 53 tahun itu, terkait peluang lolosnya skuad Garuda dalam ajang tersebut, dirinya enggan sesumbar apalagi menjanjikan itu semua. Karena pasalnya, perjuangan timnas Indonesia masih sangatlah panjang, dan tidak ada satupun yang dapat menjamin peluang lolosnya timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Saat ini skuad Garuda sedang berjuang untuk lolos ke babak ketiga, setelah berhasil menempati posisi kedua klasemen grup F, dengan torehan 7 poin dari hasil meraih 2 kali kemenangan, sekali imbang, dan sekali kalah. Jika saja nanti, timnas Indonesia dapat meraih 1 kemenangan lagi, dari 2 laga yang tersisa, maka skuad Garuda dipastikan lolos ke putaran berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media China mengatakan, timnas Indonesia akan merajai Asia Tenggara, netizen Malaysia tidak terima. Berkembangnya permainan timnas Indonesia mendapatkan perhatian dari media asal negeri China, yaitu 163.com, yang terang-terangan memberikan pujian terhadap skuad asuhan pelatih Shin Tae-yong. Media itu juga merasa takjub dengan timnas Indonesia, yang juga diprediksinya tidak lama lagi akan merajai sepak bola di Asia Tenggara. Akan tetapi, dengan pemberitaan media China itu, ada saja sebagian dari netizen Malaysia yang tidak terima dengan hal tersebut. Bahkan ada beberapa dari netizen Malaysia yang menginginkan skuad Garuda bisa melawan tim Harimau Malaya, yang dirasa mereka bisa mempermalukan timnas Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, pertemuan terakhir timnas Malaysia dengan timnas Indonesia terjadi di Piala AFF 2020. Ketika itu, timnas Malaysia kalah telak dengan skor 4-1, dan timnas Indonesia melaju mulus ke babak semifinal. Timnas Indonesia U23 merupakan tim debutan yang baru pertama tampil di turnamen Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 merupakan satu-satunya tim debutan di Piala Asia U23 2024. Walaupun penampilan pertamanya di turnamen tersebut, timnas muda Indonesia akan berusaha memberikan penampilan yang terbaik. Dan diharapkan, skuad Garuda Muda dapat meraih targetnya, yaitu dapat menembus babak perempat final Piala Asia U23 2024, dengan materi pemain yang merupakan jebolan dari Piala Asia 2023 lalu. Perjuangan pemain muda Indonesia di Piala Asia U23 2024 dipastikan tidak akan berjalan dengan mudah. Karena pasalnya timnas asuhan Shin Tae-yong itu tergabung dalam grup yang cukup berat bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan juga Yordania. Timnas Indonesia U23 akan memulai perjuangannya pada tanggal 15 April 2024 dan akan langsung menghadapi tuan rumah Qatar U23 di laga pembuka. Jayalah timnas Indonesia, bravo, Garuda! Yeay.